Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Berliana, Cindy, Della, Dita, Elviana, Firda, Lina, Nurul, Sinta, Sukma, dan Yopi. Ya, di sini kita akan mengenalkan suatu produk organik masker di mana bahan bakunya terbuat dari kunyit. Nah, di bab 1 ini kita akan menjelaskan tentang latar belakang keberadaan kunyit. Kunyit atau kunir ini memang cukup melimpah dan tumbuh subur di Ngawi. Bukan hanya digunakan untuk jamu saja, namun kandungan kurkumin ini memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan, di mana yang baik untuk kulit dan mampu mencegah munculnya jerawat serta mampu membunuh bakteri penyebab jerawat. Jadi, kunyit ini bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan masker. Nah, akhir-akhir ini sudah banyak sekali obat-obatan produk luar maupun dalam negeri masuk ke daerah kita yang tanpa kita sadari di dalamnya mengandung bahan-bahan kimia dan zat membahayakan bagi tubuh kita, di mana dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk kesehatan kita seperti keracunan, gatal-gatal, efek samping, dan bahan kanker. Berdasarkan hal tersebut, kami mengadakan praktik membuat racikan untuk menghilangkan flek hitam pada muka atau menghaluskan kulit yang terbuat dari bahan-bahan alami yang tanpa harus kita ragukan akan dampak atau efek sampingnya. Dari pembuatan produk ini, kita memiliki visi dan misi. Visinya agar terkenal dengan kualitas produk yang baik dengan bahan alami di seluruh masyarakat. Sedangkan misinya, 1. Mewujudkan kosmetik alami idaman kaum masyarakat. Yang kedua, mewujudkan pelayanan cepat dan tanggap. Yang ketiga, mewujudkan daya tarik masyarakat untuk produk kosmetik alami. Dari kegiatan usaha produk ini, kita memiliki tujuan, diantaranya 1. Mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menggunakan merek sendiri untuk menjual ke pasar online. Yang ketiga, menciptakan peluang usaha dengan memanfaatkan bahan alami. Yang keempat, menawarkan solusi untuk masalah kecantikan yang sehat tanpa efek samping. Yang kelima, mengasah soft skill berusaha kami. Maksud pertama dari kegiatan usaha ini, kami bermaksud untuk menyalurkan ilmu yang kami miliki, yaitu kemampuan di bidang ini. Adapun terjun di dunia usaha sebagai bentuk mencari pengalaman dan menambah wawasan keilmuan agar kelak dapat lebih baik jika berwirausaha. Di bab 2 ini kita akan membahas sedikit mengenai produk yang kita buat, yaitu organik masker, di mana bahan bakunya dari kunyit atau kunir dengan cara dikeringkan dan ditambah bahan penunjang lainnya. Untuk strategi pasarnya, yaitu yang pertama segmentasi pasar, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Segmentasi pasar untuk sementara ini sebagai dalam upaya menetapkan protokol kesehatan pemerintah, kita memilih pangsa pasar yang efektif dengan cara menggunakan media online, di mana kita menggunakan fitur interaktif untuk berinteraksi agar konsumen suka dalam pelayanan dan hasilnya. Targeting. Target yang kita tuju ialah teman-teman sebaya, orang-orang sekitar kita, ataupun semua orang yang terakses dalam usaha ini melalui media online tersebut atau para pengguna internet. Positioning. Agar produk kita dikenal banyak orang atau masyarakat, kami berinovasi dengan cara mengakses produk ini bukan hanya ke satu
2 media saja, tetapi ke media internet lainnya. Dan pastinya kita membuat kemasan ini dengan kemasan yang lain dan diberi label yang menarik dan pastinya dengan harga yang sangat terjangkau. Menganalisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Strength, kekuatan dari produk ini yaitu produksinya inovatif, banyak varian, kemasan produk digemari banyak kalangan khususnya kaum wanita. Weakness, kelemahan dari produk ini yaitu daya saing produk kecantikan lebih bagus dan lebih banyak. Expired, produk ini tidak begitu tahan lama. Opportunity, kesempatan dari produk ini ialah bersegmen memasarkan melalui online, peluang yang cukup luas untuk mempromosikan melalui medsos. Threat, ancaman dari produk ini yaitu pesaingnya banyak, ketidakcocokan terhadap produk yang mengakibatkan pelecehan produk atas ketidakterimaan konsumen. Proses produksi. Kegiatan yang kami lakukan dalam kegiatan produksi yaitu yang pertama, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, memperhatikan kebersihan alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, menentukan bahan baku penunjang selain bahan baku utama. Yang keempat, mendata semua hal penting dalam proses produksi. Nah, ini bahan bakunya. Bahan bakunya ini terdiri dari bahan utama dan bahan penunjang. Bahan utamanya yaitu kunyit dan bahan penunjangnya hanya madu saja. Dan ini harganya kunyit 1 kilo 10.000, madu 250 gram 15.000. Jadi totalnya 25.000 untuk bahan bakunya saja. Ini ada perlengkapan saat pembuatan produk, di antaranya blender, baskom, pisau, talenan, batang pengaduk, dan saringan. Ini ada biaya lain selain bahan baku di atas, di antaranya stiker kisaran 10.000, kauta 50.000, dan wadah produk 30.000. Total untuk biaya lain-lain ini ialah 90.000. Cara pembuatan yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, cuci kunyit hingga bersih, lalu kupas dan iris tipis-tipis. Yang ketiga, lalu dikeringkan, kemudian di blender, tuangkan dalam wadah yang telah disiapkan. Yang keempat, tambahkan madu ke bahan utama yang sudah di blender dengan perbandingan 4:1 dan aduk hingga homogen, lalu keringkan kembali. Yang kelima, jika sudah kering, masker disaring atau diayak agar tidak menggumpal. Kemudian, masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan dan diberi stiker. Yang keenam, masker siap dipasarkan. Ya, ini formulasi dari produk tersebut. Rencana anggaran modal total biaya untuk bahan baku 25.000. Untuk perlengkapan tidak memerlukan biaya dan untuk biaya lain-lain memerlukan biaya 90.000. Jadi total biaya yang diperlukan ialah 115.000. Dan ini penentuan harga jual dan penentuan laba atau ruginya. Untuk harga produksi, total biaya dibagi hasil produksi. Jadi total biayanya kan 115.000, hasil produksinya 25. Jadi harga produk produksinya
4.600. Harga jualnya harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Untuk harga pokoknya 4.600, laba yang diinginkannya 900, jadi harga jualnya 5.500. Untuk penentuan laba atau ruginya, labanya hasil produksi dikali harga jual, dikurangi modalnya. Hasil produksinya 25 dikali harga jualnya 5.500 dan modalnya 115.000. Jadi labanya 22.500. Untuk persenan labanya, laba dibagi modal dikali 100%. Labanya 22.500 dibagi modalnya 115.000 dikali 100%. Jadi persenan labanya 19,56%. Jadi kesimpulannya, kunyit ini memiliki kandungan kurkumin yaitu antiinflamasi dan antioksidan yang mampu mencegah munculnya jerawat serta mampu membunuh bakteri penyebab jerawat. Sedikit saran dari kami, berdasarkan hasil pembuatan dan hambatan yang telah kami lewati, kami menyarankan agar karya atau produk ini dilanjutkan ke tingkat yang lebih ahli atau serius, di mana yang memiliki alat laboratorium yang bisa mengecek apa dampak lain dari produk ini jika digunakan agar konsumen lebih mempercayai akan produk.